A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu. Semoga dalam pertemuan kita ini menjadikan sebuah keberkahan, menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, baik kemanfaatan untuk diri kita sendiri ataupun kemanfaatan untuk anak cucu kita kelak nanti. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak lama-lama, yang terpenting kita semuanya bisa paham, bisa mengerti, dan semoga dengan cepat ini tidak menjadikan sebuah kendala untuk dalam memahaminya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan tema hakikatnya malu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun kita berada, malu itu adalah sebagian daripada iman. Dan malu itu apakah hanya sekedar malu hanya dipandang di mata manusia, atau malu itu dipandang di matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu dengan manusia ini tentunya ada kaitannya dengan urusan jasad jasmaniah ini, yaitu dari mata syariat. Dan malu itu biasanya berkaitan dengan aurat. Bila aurat itu dibuka, maka dia malu terhadap manusia. Itu biasanya kita mengetahui, biasanya kita memahaminya dari situ. Kalau bajunya dibuka dan manusia itu merasa malu terhadap manusia, yaitu katanya sebagian dari iman. Kalau malu di mata Tuhan itu seperti apa? Kalau malu di mata Allah itu seperti apa? Kalau auratnya laki-laki dengan auratnya perempuan itu pasti berbeda dan tidak sama. Kalau perempuan itu bahwasanya semuanya anggota tubuhnya itu adalah merupakan sebuah aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Bahkan suara perempuan itu juga bisa dikatakan sebuah aurat, karena suara perempuan itu juga bisa mendatangkan sebuah syahwat. Dan bahkan ada yang mengatakan, dan sering kita lihat kalau di kafe-kafe itu, di tempat-tempat prostitusi seperti itu, katanya, itu baru katanya kalau nggak dilihat kok barang bagus, nggak dilihat kok katanya menghabiskan pahala. Itu kalau masih dipandang sisi syariatnya, ya boleh-boleh saja. Sifat malu itu adalah sebagian daripada iman.
memperlihatkan seluruh bentuk tubuh dan mengandung syahwat. Dan jika dan bila perempuan itu malu, katanya itulah sebagian daripada iman. Itu baru katanya. Dan itu pun kita baru memandang daripada sisi syariatnya, baru memandang dari sisi jasad jasmaniah ini. Bagaimana malu ini dari sisi hakikatnya? Itu seperti apa? Perlu diketahui bahwasanya malu adalah sebagian daripada iman. Malu dalam sisi jasad jasmaniah ini sih itu boleh-boleh saja. Seorang wanita menggunakan cadar kerubutan ini, maksud saya, sampai dengan kakinya, itu ya boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang, karena memang itu hak asasi manusia. Tetapi yang paling terpenting, yang harus diperhatikan adalah auratnya secara hakikat. Yang menjadikan malu terhadap Allah, itulah yang terpenting. Diri panjenengan ini harus menutupi aurat terhadap Allah. Harus menutupi aurat terhadap Tuhan. Lalu apa auratnya terhadap Tuhan itu? Yaitu tatkala hatimu ini tidak bisa connect terhadap Allah. Itu yang seharusnya membuat diri panjenengan ini malu. Daripada panjenengan ini membuka bajunya dan kelihatan seluruh tubuhnya. Itu yang terpenting. Dirimu ini harus bisa connect terhadap Tuhan. Itu yang seharusnya terpenting. Dan dirimu harus malu. Tetapi hal ini juga jangan panjenengan simpulkan berarti kita boleh dong memperlihatkan tubuh kita ini. Ya jangan. Jangan disimpulkan seperti itu. Kecuali diri panjenengan ini dalam kondisinya stres atau dalam kondisi majedubun. Itu silahkan. Apa sih majedubun itu? Majedubun itu adalah kekasih-kekasihnya Tuhan yang akalnya sudah tidak nyambung terhadap makhluk, yang hatinya sudah tidak connect terhadap makhluk, tetapi akal dan hatinya hanya connect terhadap Allah. Hanya connect terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah itu boleh, membuka baju boleh, tetapi hal ini tidak bisa direka-reka. Ya karena majedubun itu akalnya sudah tidak nyambung terhadap makhluk, tetapi akalnya ditarik oleh Tuhan, hatinya sudah dicengkeram oleh Tuhan untuk selalu mengingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau panjenengan ini dalam keadaan waras, dalam keadaan kondisi sehat, baik akal jasmani maupun rohani, ya jangan lakukan membuka baju itu, ya jangan.
Itu maksud saya seperti itu. Sebab kenapa kok ditutupi? Sebab bila dibuka itu malu karena dirimu itu dalam keadaan normal. Jika dalam keadaan normal, pasti jika membuka aurat itu ya pasti malu. Kecuali saya katakan tadi panjenengan ini dalam keadaan stres atau dalam keadaan majedudun. Seharusnya hati jika melalaikan Allah, hati jika melalaikan Tuhan, itulah yang seharusnya kita ini malu. Lebih malu daripada kita ini telanjang bulat-bulat. Jika panjenengan ini sudah benar-benar makrifat, bertajali pada Allah, maka hal itu tidak akan ada yang bisa menghukumi. Karena pada hakikatnya, siapa yang berani menghukumi Allah sendiri? Yaitu ya hanya Allah sendiri. Siapa yang berani menghakimi kerajaannya Tuhan? Hal ini hanya akan dipahami oleh orang-orang yang sudah makrifat terhadap Allah. Panjenengan nanti akan paham sepaham-pahamnya tentang hakikatnya malu ini. Jika panjenengan sudah makrifat, nanti panjenengan nanti bisa memilih dan memilah, oh ini ternyata yang benar, oh ternyata ini yang salah. Nah, panjenengan akan memahami dari sisi malu tersebut. Kalau sudah panjenengan ini sudah makrifat terhadap Allah. Itulah yang saya maksud aurat yang hatimu lalai terhadap Allah. Dan Allah itu sebetulnya tidak asal-asalan memilih hambanya untuk bisa makrifat terhadapnya. Bisa dilihat panjenengan ini bisa menyaksikan sendiri di lapangan berapa juta manusia di muka bumi ini. Berapa saudara-saudara kita yang makrifat terhadap Allah. Itu panjenengan nanti akan bisa melihat sendiri. Tatkala panjenengan sudah makrifatullah, Anda akan bisa melihat sendiri. Siapa sih orang-orang yang bisa menerima makrifat itu? Yaitu tanda-tandanya mereka hatinya mau mendengarkan tentang ajaran-ajaran hakikat makrifat, ajaran-ajaran seperti ini, ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan. Mereka mau mendengarkan tentang hal itu. Itu tanda-tanda daripada manusia-manusia yang akan ditarik oleh Allah sebagai kekasih-kekasihnya. Lanjutkan hal itu, jangan berhenti di situ. Mereka mau mendengarkan tentang ajaran-ajaran dinut
tauhid, ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan. Panjenengan juga bisa lihat sendiri, lebih banyak mana manusia ini yang hanya ngurusin jasad jasmaniah dengan manusia yang mengurusi tentang kerohaniannya. Panjenengan bisa menyimpulkan sendiri. Itulah tanda-tanda daripada orang-orang yang bisa menerima makrifat itu. Ya, setelah itu tanda-tandanya ya mereka manusia itu pasti akan melaksanakan ilmu yang didapatkannya dari guru-guru akhirat. Dia selalu hatinya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah ma'rifat itu hatinya selalu senang, hatinya selalu damai, dan hatinya tidak mengalami kegelisahan. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, janganlah dirimu ini selalu mengurusin urusan jasad jasmaniah ini, tetapi kembalilah dirimu kepada Tuhanmu. Urusilah kerohanianmu. Jangan melenceng dengan ajaran daripada keluhuran budi. Kenapa sih ajaran-ajaran keluhuran budi itu kok tidak pernah disampaikan? Ya karena di situ sebetulnya ada terselip tentang urusan-urusan duniawiyah. Kebanyakan saudara-saudara kita di lapangan itu ada terselip tentang urusan-urusan duniawiyah. Bisa dikatakan masih banyak mengikuti langkah-langkahnya setan. Hati manusia ini akan malu tatkala dirimu ini selalu melupakan Allah. Sebenarnya itu karena dunia ini sebetulnya sifatnya hanyalah sementara, tidak bisa kekal abadi. Bentuknya malu terhadap Tuhan itu apa? Ya dirimu selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat terhadap Tuhan, selalu bermunajat terhadap Allah. Baik dalam kondisi ataupun situasi apapun. Nah, itulah bentuknya malu. Karena malu itu adalah sebagian daripada iman. Itulah saudara-saudaraku, apa sih hakikatnya malu? Sesuai tema, sesuai judul di atas tadi, hakikatnya malu adalah jika diri panjenengan ini hatinya tidak bisa connect dan melupakan Tuhan. Itulah hakikatnya malu. Nah, tetapi kalau kondisi kita sudah makrifat, sudah menjadi, jika panjenengan ini sudah menjadi kekasihnya Tuhan, ya malu itu harus dilakukan secara syariat, juga secara hakikat. Jika hati panjenengan itu ditaruh oleh Tuhan, ditaruh oleh Allah, di khawasul khawas.
akal masih nyambung, hati pun juga masih nyambung. Nah, dirimu harus malu, baik malu terhadap manusia, juga malu terhadap Allah. Jangan sampai hatimu ini tidak connect terhadap Allah. Itulah hakikatnya daripada malu. Itulah saudara-saudaraku, sedikit yang saya sampaikan. Semoga dengan sedikit ilmu ini tidak menjadikan bingung panjenengan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti serta memahaminya. Sebelum saya akhiri, bila ada kata-kata yang salah, yang mungkin kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, semoga panjenengan juga rela untuk memaafkannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.